Buat kamu yang selama ini sering konsumsi minuman kolagen atau mungkin vitamin kolagen lalu nggak dapat hasilnya dan beralih ke minuman lain yang katanya sekarang lebih manjur, bone broth, tapi masih bingung mana yang lebih baik. Kali ini saya akan bahas mana yang lebih efektif untuk kesehatan kulit, sendi, minuman kolagen atau bone broth. Simak setelah yang satu ini. Jangan remehkan gula darah yang tinggi karena ini bisa berdampak pada kesehatanmu yang lain. Gula darah yang tinggi itu bukan hanya karena makanan atau minuman yang manis. Kalau kamu sudah nggak makan yang manis-manis atau minum tanpa gula, kemudian gula darahnya masih tinggi, itu artinya ada yang salah dengan tubuhmu. Dan kemungkinan besar itu terjadi karena apa yang kamu konsumsi setiap hari. Masalah gula darah itu memang terlihatnya mudah, tapi faktanya jauh lebih kompleks dari itu. Karena penyebab gula darah yang tinggi itu setiap orang berbeda-beda. Pengaturan pola makan yang tepat dapat berkontribusi sangat besar terhadap masalah gula darah yang kamu alami. Dan Healthy Cook dapat membantu kamu yang punya masalah gula darah melalui pengaturan pola makan yang tepat karena Healthy Cook ini didesain secara personal sesuai dengan kebutuhan masing-masing pasien. Untuk kamu yang ingin tahu lebih detail soal Healthy Cook, kamu bisa langsung kunjungi Instagramnya @healthycookstore atau kamu juga bisa kunjungi link di bawah ini. Mari kita lanjut videonya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode panas. Panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini saya akan bahas mengenai dua minuman yang sekarang lagi populer. Nah, namanya adalah minuman kolagen dan bone broth. Dua-duanya dipercaya punya khasiat yang luar biasa untuk kesehatan kulit, untuk sendi, untuk pasca operasi, pemulihan kita luka, dan lain-lain. Nah, karena itu kali ini saya ingin bahas mulai dari yang pertama, yaitu yang kita sering dengar adalah kolagen. Nah, kolagen itu sebetulnya bisa diproduksi dalam tubuh kita sendiri. Saya udah pernah bahas di video-video saya sebelumnya. Nah, tapi di dalam tubuh kita, kolagen itu bukan cuma satu. Ya, sebetulnya ada 28 lebih tipe dari kolagen, tapi ada 5 yang paling populer, yang paling umum. Karena ini juga sebagai penyangga atau struktural yang signifikan di dalam tubuh kita. Di sini ingin saya bahas yang umum aja dulu, ya. Jadi saya nggak bahas yang 28 tipe semuanya, tapi saya ingin bahas yang 5 tipe kolagen yang struktural di dalam tubuh kita. Yang pertama adalah tipe 1. Nah, tipe 1 ini dia paling banyak, jumlahnya paling melimpah di dalam tubuh kita, kurang lebih sekitar 90%. Ditemukannya di mana? Di kulit, tendon, tulang, ligamen, kornea, jaringan ikat intinya ya. Nah, makanya kenapa kalau kita konsumsi yang tipe 1 ini paling besar dijanjikan adalah untuk apa? Untuk kulit. Nah, saya bilang dijanjikan ya. Saya bukan bilang oh pasti efektif, karena nanti akan saya bahas kenapa ya ada yang efektif, ada yang kurang efektif. Yang kedua, tipe 2 ini memberikan elastisitas dan bantalan. Nah, pasti sering dengar nih masalah bantalan, masalah apa? Yes, masalah sendi, masalah artritis. Nah, lokasi yang dominan di mana? Di tulang rawan, di sendi, kemudian juga di vitreous humor. Di mana itu? Mata. Ya. Kemudian tipe 3. Tipe 3 ini juga mendukung struktur organ dalam, fungsi utamanya. Ditemukan di kulit juga, kemudian di pembuluh darah, kemudian paru-paru, rahim, dan usus. Yang tipe 4 kolagennya itu untuk membentuk lapisan dasar membran sel kita ya. Nah, terutama di mana? Di ginjal bagian glomerulus, kemudian di epidermis kulit, lapisan luar kulit, kemudian juga di sistem syaraf, membran syaraf kita. Dan yang terakhir, tipe 5 dari yang paling umum ini tujuannya untuk apa? Ini adalah untuk mengatur tipe kolagen 1 dan 3. Jadi ini untuk bahan bakunya ya. Jadi ini untuk prekursornya. Ditemukannya di mana? Di plasenta, kornea mata, permukaan kulit, dan juga rambut. Nah, sebetulnya yang seperti yang saya katakan, di dalam tubuh
kolagen ini bisa dibentuk secara natural. Pembentuknya apa sih? Pembentuknya namanya adalah fibroblast. Nah, ini bisa kita temukan di mana-mana tadi itu ya, di tulang rawan, di tulang, kemudian di otot kita, ya kemudian di kita punya usus, di kita punya kulit. Nah, sebetulnya itu adalah pembentuk-pembentuk kita punya kolagen, fibroblast namanya. Kalau kita berbicara mengenai pembentuknya, artinya apa? Butuh metabolisme yang seimbang di dalam tubuh. Karena ada orang yang sulit untuk membentuk kolagen karena punya masalah-masalah tadi di dalam metabolismenya. Ada orang yang bisa membentuk kolagen secara optimal. Nah, metabolisme yang seimbang itu apa sih? Bisa mensintesis protein tubuhnya ya, jadi karena tubuh kita kan juga punya kemampuan untuk mensintesis protein, membentuk protein secara alami dalam tubuh. Kemudian proses detoksifikasinya, organ-organ detoksifikasi kita bekerja dengan normal, dan juga kita bisa melakukan regenerasi jaringan. Nah, di mana untuk bisa mendapatkan metabolisme yang sehat ini syaratnya apa sih? Nah, pertama adalah asupan asam amino yang cukup. Ya, saya katakan bukan cuma protein, tapi asam amino yang cukup. Ini penting sekali ya, kalau kita bicara asam amino itu terutama ada yang asam amino esensial, ada asam amino non esensial, ada asam amino conditional. Nah, asam amino yang paling efektif untuk membentuk yang namanya kolagen ini ada 3. Namanya glisin, prolin, dan hidroksiprolin. Ya, ini ada 3 asam amino yang paling vital untuk membentuk yang namanya kolagen. Yang kedua, ada yang perlu kita dapatkan selain asam amino adalah kofaktornya, pendukungnya. Namanya vitamin C, zinc, tembaga, B6, ya, vitamin B6 dan magnesium. Jadi meskipun ini kofaktor, ya, ini bukan sesuatu yang tidak penting, tapi justru ini yang penting untuk memberikan kita bagaimana tubuh kita bisa memproduksi yang namanya kolagen. Jadi ada bahan baku, ada bahan yang pendukungnya. Dimana kalau hanya bahan baku tanpa bahan pendukung, ini juga nggak bisa jadi kolagen. Yang ketiga adalah kita punya liver, ya, organ liver, dan pencernaan yang sehat. Organ pencernaan kita itu bukan cuma usus ya, mulai dari lambung, liver, pankreas, limpa, itu juga namanya organ pencernaan juga. Kemudian hormon yang seimbang terutama adalah estrogen dan growth hormone. Nah, growth hormone ini bisa diproduksi di kita punya otak ya, dan juga di liver kita. Nah, itu yang memproduksi growth hormone. Nah, kalau estrogen memang paling banyak didapatkan pada wanita. Itu sebabnya kenapa biasanya wanita yang mengalami gangguan estrogen, ya, gangguan keseimbangan estrogen, mereka punya banyak sekali masalah-masalah kulit. Nah, kemudian masuklah suplemen kolagen ini yang diberikan untuk menjanjikan bisa mengatasi masalah-masalah yang dialami banyak wanita. Dan yang terakhir adalah minim peradangan kronis. Nah, ini yang kita harapkan ya, supaya tubuh kita bisa memproduksi kolagen secara optimal. Sumber alaminya apa kalau untuk membentuk kolagen? Nah, kalau tadi kan dikatakan kan banyak nih, kalau kita bisa bicara glisin, prolin, vitamin C, kan mungkin kita akan relate dengan apa tuh sumber alaminya. Nah, ini saya berikan sumber alaminya. Pertama adalah kaldu tulang atau bone broth yang tadi. Nah, ini adalah sumbernya sebetulnya, salah satu sumbernya ya, untuk mendapatkan yang namanya asam amino, glisin, dan prolin terutama. Ini 2 asam amino vital ya, yang tadi saya sebutkan. Yang kedua adalah putih telur. Ini kaya kandungan prolin. Kemudian daging ayam, daging sapi itu punya asam amino yang lengkap. Kemudian jeruk, jambu, kiwi, paprika, cabai, bahkan itu kaya vitamin C. Biji labu, tiram itu kaya zinc. Seledri, mentimun itu kaya silika, dan bawang putih, bawang merah itu adalah sumber sulfur. Nah, jadi kalau kita rajin makan makanan-makanan ini, sebetulnya kita sudah mendapatkan sumber alami untuk membentuk kolagen di dalam tubuh kita. Sebaliknya, apa nih yang menghambat kolagen? Tadi sudah saya sebutkan, salah satunya adalah peradangan yang kronis, kemudian gangguan kita di liver, di ginjal kita, yang menyebabkan kita sulit untuk membentuk kolagen secara alami. Nah, faktor yang menghambat, yang pertama adalah gula dan karbohidrat, terutama karbohidrat olahan yang berlebihan, karena ini bisa membentuk yang namanya AGEs, di mana AGEs itu bisa merusak kolagen.
advanced glycation end product. Kemudian merokok, wah udah jelas ya, itu memberikan kita radikal bebas yang bisa menghambat sirkulasi dan merusak vitamin C. Kemudian paparan UV yang berlebihan, bukan tidak boleh berjemur, tapi kalau kita paparan UV-nya berlebihan, itu yang bisa memecah kolagen di kulit. Kemudian stres kronis, terutama ya kalau kita mungkin mengalami masalah yang terus-menerus ya, itu stres kronis. Yang bisa menyebabkan kortisol tinggi, di mana itu juga bisa menghambat regenerasi jaringan ikat. Kemudian defisiensi nutrisi. Ya, jadi kita malnutrisi, terutama vitamin C, zinc, protein tadi ya. Untuk mendapatkan apa? Asam aminonya, protein jelas. Dan kemudian orang yang punya gangguan hati, ya, liver atau tiroid yang kronis, itu juga menyebabkan kita tidak mampu untuk mensintesa protein. Ya. Nah, itulah masalah-masalah yang terjadi ketika kita tidak bisa memproduksi kolagen secara alami. Nah, terus muncul, ya, jadi kalau kita nggak bisa produksi kolagen, gampang dong solusinya dok. Tinggal konsumsi suplemen kolagen. Kan sekarang banyak tuh, mulai dari minuman, kemudian kita mungkin vitamin-vitamin yang dikatakan, oh ini isinya kolagen dan lain-lain. Apakah seperti itu? Ya, nah jawabannya tidak sesimpel itu. Kenapa? Pertama, tubuh kita itu tidak bisa mengirimkan langsung kolagen yang kita konsumsi ke area-area yang kita inginkan. Misal ke kulit atau ke sendi buat orang yang punya masalah artritis. Kenapa? Ya karena kolagen itu harus dipecah dulu. Ya, dipecah dulu di dalam tubuh kita, kemudian dipecah ke bagian ke fragmen-fragmen yang kecil, kemudian baru bisa diserap oleh tubuh kita. Dan itu pun kalaupun dia bisa diserap, itu tidak langsung ke area-area itu. Kenapa? Karena tubuh kita akan memprioritaskan ke hal-hal yang vital dulu. Misal nih untuk membentuk enzim. Kemudian untuk ke bagian-bagian yang mengalami luka misalnya itu. Jadi kalau kita mengalami luka apa, dia akan dikirimkan dulu ke bagian-bagian yang vital dulu. Nah baru yang terakhir dia dikirimkan ke tempat-tempat yang dibutuhkan oleh tubuh kita, ke kulit, ke sendi itu tadi. Jadi kita nggak bisa langsung merintah kita minum langsung langsung mau ke area mana yang kita harapkan. Tidak sesimpel itu ya. Yang kedua, kolagen suplemen itu tidak menghentikan penurunan produksi kolagen alami tubuh. Ya, atau istilahnya hanya membantu untuk top up. Nah, jadi kalau kita punya masalah-masalah, misalnya kita punya masalah liver, kita punya masalah penyakit diabetes, contohnya yang paling sering saya handle ya, penyakit-penyakit diabetes. Ini menyebabkan apa? Tubuh kita tidak bisa menghentikan kerusakan. Ya, jadi hanya diberikan, ditambahkan, tapi kerusakannya akan terjadi terus. Nah, untuk orang-orang yang memang punya masalah sistemik. Yang ketiga, pola hidup yang buruk itu bisa menetralkan manfaat suplemen kolagen. Jadi kalau selama ini kita berharap minum suplemen kolagen terus bisa pola hidupnya bisa acak adul gitu ya, tetap ngerokok, tetap minum alkohol, kemudian tetap konsumsi makanan-makanan yang ultra processed food. Nah, ini juga bisa menyebabkan yang kita konsumsi sekalipun suplemennya ini baik kok nggak ada hasilnya ya. Itu adalah masalah yang paling sering terjadi. Kemudian juga bisa menyebabkan risiko alergi atau sensitivitas bahan-bahan tertentu, terutama kalau misalnya kita dapatkan kolagennya dari ikan, kolagennya dari bahan-bahan yang seafood, itu kita bisa mendapatkan risiko alergi untuk yang alergi atau sensitif. Kemudian juga tidak efektif tanpa cofactor. Yang tadi ingat saya katakan cofactor ini yang mendukung penyerapan dan pembuatan kolagen di dalam tubuh kita. Nah, vitamin C, zinc, kemudian tembaga, sulfur. Jadi kalau misalnya kita hanya konsumsi kolagen tanpa ada cofactor, ini juga tidak efektif. Dan yang terakhir tentu juga harganya relatif mahal ya. Kalau kita mau mendapatkan terutama dari suplemen yang baik, kalau dari minuman-minuman yang hanya sebagai gimmick aja kolagennya, ya murah gitu, tapi ya nggak efektif. Nah, di sini saya ingin bawakan salah satu studi dari Journal of Dermatology tahun 2021. Judulnya adalah Effects of Hydrolyzed Collagen Supplementation on Skin Aging ya. Nah, artinya memang dalam arti kalau kita dapatkan dari suplemen yang baik, salah satu yang saya sarankan adalah dari yang hydrolyzed. Jadi kolagen yang hydrolyzed atau marine collagen. Itu adalah salah satu yang penyerapan bioavailability-nya paling baik. Itu dikatakan memang mampu untuk membantu ya meregenerasi kulit, masalah-masalah kulit, aging, penuaan dini dan lain-lain. Tapi ya ini efektif
kalau sudah 90 hari kurang lebih waktunya. Nah, jadi kalau kita dapatkan suplemen terus kita berharap seminggu 2 minggu kemudian kita dapatkan efeknya. Nah, ini pun studi ini baru efektif sekitar 90 hari. Nah, ada studi lain sekitar 8 sampai 12 minggu. Beraneka ragam ya, variatif ya. Nah, tapi simpelnya kalau kita ingin minum ya 1-2 minggu kemudian kita mengharapkan hasilnya, yang terbaik saja ini butuh waktu 90 hari. Nah, jadi kalau kita memang budgetnya terbatas ya, terus kita kemudian mau mendapatkan suplemen kolagen ya, kolagen dari suplemen, tentu ya tahu sendiri jawabannya ya, butuh waktu itu pun. Nah, gimana dengan bone broth yang selama ini kita katakan ini mungkin lebih efektif. Katanya bone broth ini juga mengandung kolagen. Betul, tadi ingat kan yang saya sampaikan di awal, bone broth itu adalah salah satu sumber asam amino. Ya, di mana asam amino itu adalah pembentuk kolagen. Jadi ini bukan kolagennya langsung ya, tapi adalah bahan pembentuk kolagen, makanan alaminya. Nah, apakah dia efektif untuk memberikan kolagen dalam tubuh kita? Tunggu dulu. Memang bone broth itu kan tadi yang saya katakan dia mengandung selain asam amino ya, dia juga mengandung yang namanya gelatin. Ya, jadi baik untuk orang-orang yang mengalami leaky gut atau istilahnya usus bocor, peningkatan permeabilitas usus, itu bahasa yang lebih tepatnya. Ya, kemudian punya masalah sendi, punya masalah kulit, itu emang efektif. Karena apa? Karena dia juga kaya kalsium, magnesium, fosfor alami. Ini bahan-bahan pembentuknya semua lah yang tadi saya katakan. Kemudian juga aman dikonsumsi untuk anak-anak, dan juga, nah ini bonusnya sebetulnya untuk yang konsumsi bone broth. Dia membantu untuk menenangkan sistem syaraf, terutama untuk orang-orang yang selama ini punya masalah anxiety, depresi, dan lain-lain ya. Dan juga ya membantu untuk pencernaan. Nah, ini yang kita katakan bone broth tadi itu kelebihannya. Jenis bone broth sendiri itu bermacam-macam. Nah, ini yang tadi saya ingin katakan ya. Jadi kalau kita bilang apakah ini efektif, lebih efektif mana dengan minuman kolagen? Nah, sebetulnya kita perlu tahu dulu ya, jenis bone brothnya itu ada beberapa macam. Di sini yang ingin saya bahas ada 3 saja ya, yang paling umum. Yang pertama adalah beef bone broth atau kaldu dari tulang sapi. Yang kedua adalah kaldu dari tulang ayam, chicken bone broth. Yang ketiga adalah kaldu dari tulang ikan, fish bone broth, atau yang marine tadi itu yang saya katakan ya. Kalau kita dari kaldu tulang sapi kita bisa dapatkan dari bagian mana aja, dari tulang sendi, lutut, kaki, tulang belakang, tulang sumsum. Nah, itu yang dominan adalah dari tipe 1 dan tipe 3. Ya, jadi dia lebih efektif untuk masalah kulit, ya, rambut, kuku gitu. Dia lebih efektif. Kemudian kandungannya apa aja? Gelatinnya tinggi, kemudian kalsium, magnesium, prolin, glisin gitu ya. Jadi kalau untuk masalah-masalah di masalah pencernaan itu dia lebih efektif ya, kalau kita dapatkan kaldu tulang sapi. Yang kedua kaldu tulang ayam bisa kita dapatkan kalau misalnya mau masak sendiri ya, dari bagian sayap, leher, tulang dada, kaki ayam. Nah, ini efektif karena apa? Karena dia juga mengandung kolagen tipe 2. Di mana tipe 2 tadi, ingat, dia lebih ke untuk masalah sendi, untuk elastisitas, untuk bantalan. Ini lebih efektif kalau kita dapatkan dari kaldu tulang ayam. Kandungan utamanya prolin, glutamin, kondroitin, sulfat, dan glukosamin. Ya, ingat ya, biasanya ini untuk suplemen-suplemen masalah-masalah OA nih, osteoartritis. Kemudian dia juga efektif untuk pasca pemulihan seperti orang-orang seperti habis operasi, karena dia lebih ringan penyerapannya. Dan yang ketiga adalah kaldu tulang ikan. Bagian yang bisa dipakai adalah bagian kepala ikan, kemudian bagian ini ya, tulang ikan durinya, kulitnya, sirip ikan. Nah, ini jenisnya sama seperti beef tadi. Bedanya dia hanya yang dominan tipe 1, tipe 3-nya kurang dominan. Nah, dikatakan ini adalah marine collagen yang sebetulnya tingkat bioavailability-nya dia paling tinggi penyerapannya. Jadi secara penyerapan dia paling cepat nih. Terutama untuk orang-orang yang punya masalah asam lambung. Nah, mereka kan nggak bisa mencerna protein dengan baik ya. Tapi kalau kita dapatkan dari marine collagen untuk orang-orang yang sering punya masalah pencernaan, masalah mah, gastritis dan lain-lain, ini lebih efektif. Nah, kandungan utamanya adalah kolagen yang mudah serap, kemudian juga mineral laut, iodin, kalsium, dan juga ada bonusnya adalah omega 3. Nah, makanya kenapa marine collagen ini biasanya kalau kita dapatkan dari suplemen harganya relatif lebih mahal, meskipun juga ada yang namanya bovine collagen. Nah, mungkin buat sobat sehat yang ingin saya bahas lebih detail perbedaan antara bovine
kolagen dan marine kolagen, boleh tulis di komen ya di bawah. Next akan saya bahas di video yang lain supaya video ini tidak terlalu panjang. Jadi mana nih kesimpulannya yang lebih baik antara kita dapatkan dari suplemen kolagen langsung, ya minuman kolagen dengan berbagai macam bentukannya, dengan bone broth? Jawabannya adalah tergantung tujuannya, tergantung preferensinya, dan tergantung kondisi kesehatannya. Ya, kalau kita lihat dari aspek efek untuk kulit dan sendi, ya memang suplemen kolagen ini akan lebih cepat terasa. Ya, karena apa? Karena dia sudah dalam bentuk yang siap untuk diserap. Ya, terutama yang bentuknya hydrolyzed tadi. Meskipun tetap perlu kita punya pola hidup yang sehat. Ya, karena kalau kita pola hidupnya nggak sehat, tentu dalam arti juga akan menyebabkan efeknya netral tadi. Meskipun kita dapatkan dari suplemen yang baik. Nah, waktunya pun juga relatif kita mesti sabar. 8-12 minggu. Tadi menurut studi bisa sampai 90 hari. Yang kedua, kalau bone broth, ini juga bisa. Ya, tapi lebih lambat dan bervariasi tiap orang ya, karena itu juga tergantung dari kualitas bahan baku yang dipakai. Yang kedua, mudah dikonsumsi. Kalau kita lihat dari efeknya, apakah mudah dikonsumsi? Ya tentu dalam arti suplemen lebih mudah. Ya, dibandingkan bone broth itu perlu masaknya 12-24 jam. Kemudian harganya, kalau suplemen kolagen harganya tentu relatif lebih mahal. Yang baik ya, ini bukan yang minuman-minuman yang jimik-jimik ya, tentu dalam arti ya tidak mahal, tapi ya nggak ada manfaatnya. Justru mungkin lebih banyak bahan-bahan aditifnya yang berbahaya untuk kesehatan yang perlu diwaspadai. Jadi jangan sampai kita terlena atau kita gampang terinfluence dengan marketing. Ya, kemudian kalau bone broth itu lebih murah, terutama jika kita buat sendiri. Ya, nah efeknya untuk usus seperti apa? Kalau kita suplemen kolagen, ya baik tergantung dari jenis kolagennya yang tadi saya katakan. Kalau bone broth itu pasti akan lebih baik karena dia ada glisinya, ada glutamin, di mana dua-duanya itu juga baik untuk kita kesehatan pencernaan mikrobioma usus kita ya. Jadi sampai sini semoga bisa dipahami, sesuai dengan kebutuhan, sesuaikan dengan preferensi, sesuaikan dengan kondisi kesehatan, sesuaikan dengan kondisi keuangan juga ya masing-masing untuk sobat sehat di sini supaya bisa memilih. Semoga bermanfaat. Stay fit and stay healthy. See you. Sumber alaminya apa kalau untuk membentuk kolagen? Nah, pertama adalah kaldu tulang atau bone broth yang tadi. Nah, ini adalah sumbernya sebetulnya, salah satu sumbernya ya. Yang kedua adalah putih telur. Ini kaya kandungan prolin. Kemudian daging ayam, daging sapi itu punya asam amino yang lengkap. Kemudian jeruk, jambu, kiwi, paprika, cabai, bahkan itu kaya vitamin C. Biji labu, tiram itu kaya zinc. Seledri, mentimun itu kaya silika. Dan bawang putih, bawang merah itu adalah sumber sulfur.